Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita masuk dalam video yang ketiga di modul yang kedua. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang operator. Nah, operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan, di mana operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Nah, perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, string juga dijumpai perintah sebagai berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A dalam JavaScript. Kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Oke, langsung saja di sini kita buat file baru dulu dengan nama operator penugasan. Operator penugasan. Yes. Oke. Teman-teman jangan lupa save. Lalu kita coba jalankan. CLS kita ulangi. Teman-teman jangan lupa save. Setelah save kita ketikkan perintah node, lalu operator penugas.js, enter. Maka akan muncul seperti pada tampilan. Oke, lalu kita masuk dalam operator aritmatika, di mana operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Nah, yang pertama adalah tanda plus atau tanda tambah. Ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Kemudian tanda kurang, yaitu operator untuk operasi pengurangan. Kemudian tanda asterisk, yang dimana adalah operator untuk operasi perkalian. Kemudian ada tanda slash, yaitu operator untuk operasi pembagian. Lalu ada tanda double asterisk, adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus atau tanda double tambah operator adalah operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Oke, di sini saya sudah membuat file baru dengan nama operator aritmatika. Kita langsung saja ketikkan perintahnya. Sebelum kita ada salah di sini, teman-teman. Maaf, terbalik. B. A. Kita ulang. Terus melihat operator aritmatika.js. Karena ada perubahan, teman-teman jangan lupa save. Save lalu kita enter. Nah, masukkan nilai A. Saya di sini coba masukkan 10. Lebih saya masukkan 3. Maka akan muncul seperti pada tampilan. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operatornya bertipe bilangan bulat, perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java.
Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Nah, untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode netFloor dan netShell. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat file baru dengan nama ini intdiv.js. Enter. Nah, langsung saja kita tuliskan perintahnya. Oke, teman-teman, di sini kita save dulu. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah fungsi baru yang namanya intdiv ab. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan di sebuah variabel C. Nah, jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di dalam variabel C nilainya lebih besar 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan floor ini. Bukan tampilan di bawah ya, teman-teman. Kemudian jika nilai lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi C. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita jalankan lagi terminal. Node intdiv.js. Enter. Nah, sebentar. Coba kita masukkan A di sini 30. Lalu nilai B-nya adalah 3. Lalu enter. Nah, pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi intdiv untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di operator increment yang bersimbol double tanda plus ya. Ini disebut juga operator increment yang digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++, variabel x akan bernilai 10. Artinya nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Nah, jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Oke, sebagai contoh kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar. Maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Oke. Sebelum itu kita buka dulu. Sini gua akan membuatnya dalam file baru di mana diberi nama operator increment. .js operator increment.js. Enter. Nah, langsung saja. Oke teman-teman, kita coba jalankan. Sebelum itu kita save dulu. Kita node dan nama file ya, operator dot masalah increment.js. Enter. Oke, setelah kita enter maka akan muncul hasil seperti ini. Oke teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan. Jadi yang salahnya di sini nih, harus menggunakan tanda tik. Oke, ini maaf.
ini juga temuan ini lalu ini yang awalnya adalah tanda titik tunggal kita ganti dengan tanda tik. Nah, salahnya di mana? Kenapa tidak ada error? Benar prosesnya, cuman salahnya di tampilan, harusnya muncul nilainya. Oke, sebentar ya teman-teman, ada sedikit kesalahan. Ya, nah sekarang sudah rubah ya teman-teman, sedikit kesalahan tadi. Kita coba simpan lagi, Ctrl S, lalu kita harapan atas di terminal, lalu enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Saya jelaskan lagi ya teman-teman, dimana double plus x berarti nilai x ditambahkan 1 dulu baru ditampilkan seperti ini teman-teman. Double plus x yang awalnya 9 lalu ditambahkan 1, maka hasilnya 10. Kemudian post increment yang dimana nilainya x sama dengan 9, yaitu x plus plus. Ini nih, x plus plus, berarti dia akan menampilkan 9 dulu baru dia menambahkan 1, maka x yang terakhir menjadi 10. Ini teman-teman lihat, sama kan? Oke, kita lanjut. Oke, langsung saja kita lanjut. Sekarang kita masuk di operator decrement, dimana operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment teman-teman, yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Nah, jika x bernilai 9, maka setelah perintah kurang xx atau pre-decrement maupun x double tanda kurang atau post decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Nah, untuk membuat contoh, teman-teman go langsung membuat file baru dengan nama operator decrement .cs, operator decrement, enter. Nah, karena scriptnya bersama dengan operator increment, maka gue langsung saja copy dari sini. Kita copy, lalu pas sini. Nah, gue rubah sedikit dulu. Decrement di sini kita gantikan. Oke, lalu kurang. Nah, setelah itu di bawahnya lagi ini tanda kurang. Oke. Nah, teman-teman, kira seperti itu ya perubahannya sedikit saja dalam script ini. Kita langsung saja Ctrl S untuk save, kemudian kita coba jalankan. Sini karena terminalnya sudah terlalu banyak, kita buat CLS dulu, lalu node operator decrement maksudnya ya, Ctrl S dulu. Nah, lalu kita .cs, jangan lupa enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment ya teman-teman. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement yang sekarang kita buat nih untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar ini nih. Oke, sebenarnya gua ada salah di sini. Harusnya pre-decrement. Lalu di sini juga post. Oh maaf, decrement. Nah, kita save lagi karena ada perubahan.
lalu kita, nah maka tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk di operator relasional, di mana operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Nah, dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, dan salah atau false. Nah, perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda artinya sama dengan. Kemudian, tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Lalu, tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan dua kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil atau tanda lebih besar atau tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan adalah untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak. Nah, kita dapat menggunakan dua operator yang sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true, meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Nah, jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Oke teman-teman, langsung saja kita buat contohnya. Di sini gue sudah membuat file baru dengan nama operator relasional.js. Langsung saja dengan 10. Oke, ketika sudah mengetik program, teman-teman, kita langsung Ctrl S dari terminal dan kita jalankan. Operator relasional.js. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kita enter dan jawabannya bernilai salah karena A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. Kemudian A lebih besar sama dengan B bernilai salah. Nah, A identik dengan B salah karena value-nya berbeda. Kemudian A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangannya. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script yang ini, modifikasi script di mana yang ini kita matikan teman-teman. Ini kok sudah membuat ini. Makan yang ini. Lalu kita karena ada perubahan kita save. Lalu kita jalankan lagi di terminal. Langsung saja langsung saja kita lakukan atas, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman, pada tampilan dimana perbedaannya adalah perulangannya yang di atas menurun, di bawah ke samping. Itu karena perintah ini atau process.st.out.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Nah, perlu Anda ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah process.stdout.write. Demikian, kita masuk di dalam operator logika, di mana operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operannya juga akan berupa nilai logika. Oke, baik. Lalu kita masuk ke dalam logika n, di mana operasi logika n akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Nah, jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika n gunakan operator double n. Tabel logika untuk operasi n dapat dilihat di layar. Oke, lanjut, kita langsung saja contoh true tanda n double
hello false, true true. Nah, kita enter. Kemudian panah atas lalu false, kita enter. Nah, lalu sini false false. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, contohnya. Nah, kemudian kita masuk dalam logika OR, di mana logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Nah, dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Oke, kita langsung saja di sini kita keluar dulu. Nah, contoh not, kemudian sini kita ganti dengan enter, lalu ganti lagi kita, kemudian ini, lalu false. Nah, ini adalah logika untuk operasi OR. Anda dapat melihatnya di layar. Oke. Nah, kita lanjut, kita masuk dalam operator bitwise, di mana operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu. Nah, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk desimal dengan basis 10. Untuk memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false atau 1, mempresentasikan nilai false, dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Nah, sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Nah, bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Nah, perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut, di mana mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Nah, gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operator bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, 0 negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Oke, langsung kita buat contohnya. Nah, untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Nah, operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operasi lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar. Baris pertama pada kode di layar menggeser
001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Sedangkan dengan demikian hasil operasinya adalah 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Nah, cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Lalu kita masuk ke dalam operator string. Nah, selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Nah, kemudian kita masuk di operator kondisional. Sama seperti bahasa keluar C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut juga operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Nah, pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Kita dapat menuliskannya seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisional dapat dilihat sebagai berikut. Kita masuk dalam operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan oleh nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti length atau tidak. Tuliskan kode berikut. Nah, selain untuk memeriksa properti operator ini, juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array, data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 and 5. Kita masuk dalam operator type of, di mana digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Misalkan terus kita masuk di operational intent of, digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instalasi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Sekian. Demikian dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.